Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku sekarang posisi lagi di rumah ya. Aku nggak masuk kerja hari ini karena badan nggak gitu fit ya teman-teman ya. Agak lemes juga gitu. Jadinya aku pikir izin aja lah untuk nggak kerja gitu hari ini. Jadi aku sambil santai gitu ya teman-teman ya. Aku coba bikin satu video monolog ya buat teman-teman ya. Jadi bahasan kita ini benar-benar ringan dan singkat saja gitu teman-teman ya. Ini mengenai lift nih teman-teman. Jadi teman-teman kan tahu ya kalau lift itu apa? Banyak orang yang berpikir kayak lift yang suka kebuka sendiri gitu loh teman-teman. Yang kayak kita mau ke lantai berapa itu liftnya kebuka sendiri. Itu jadinya kita pikirannya aneh-aneh gitu. Ada hantu ikut masuk atau apa gitu segala macem gitu kan. Nah, kalau menurut aku ya, itu bisa jadi bisa, tapi itu eh, bisa jadi bisa, tapi mungkin kebetulan aja. Kalau menurut aku kebetulan saja gitu loh, eh, karena gini teman-teman, satu yang pasti ya, ini mohon maaf ya ngomongnya agak ya, aku nggak ada skrip sama sekali gitu ya teman-teman ya, jadi langsung berpikir langsung bicara gitu ya, jadi mau bikin natural aja ya, tidak ada setting-settingan atau apa gitu, apa adanya aja gitu teman-teman ya, semoga bisa diterima gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman, satu keyakinan dari aku sampai sekarang, dari aku kecil sampai sekarang itu adalah aku sulit menerima kalau hantu itu atau jin itu dia mau pindah gitu, dia mau pindah ruangan atau apa, dia mesti buka pintu atau pencet atau apa supaya kebuka baru dia bisa masuk gitu. Itu susah teman-teman, karena di pengalaman aku hantu itu mau pindah dia langsung hilang, dia langsung pindah kemana gitu loh. Jadi misalnya ada hantu di A, dia misalnya mau ke titik yang B itu dia langsung hilang di A, dia langsung pindah ke B gitu. Dan itu cepat sekali dan instan gitu teman-teman. Jadi nggak ada tuh ceritanya dia mau pindah ke ruang B, dia mesti buka pintunya terus dia jalan gitu terus dia ke B gitu. Itu susah buat aku terima gitu teman-teman. Memang ada tipe hantu satu yang teman-teman udah tahu ya, ada tipe hantu yang seperti kita yang bisa jalan, tapi itu aku nggak pernah ketemu. Kalau dia ketemu, aku nggak pernah lihat kalau dia harus buka pintu atau apa gitu. Aku nggak pernah lihat teman-teman. Tapi kenyataannya kan memang banyak divisualkan pintu kebuka sendiri, seolah-olah ada yang buka pintu. Itu mungkin saja bisa terjadi ya, karena aku udah pernah sharing ya teman-teman ya, ada jenis hantu yang memang dia bisa pegang benda gitu loh, bisa pindahin benda atau apa, sehingga orang biasa yang ngelihat itu dia akan lihat seperti bendanya pindah sendiri, bendanya gerak sendiri gitu, padahal itu ada yang gerakin. Itu benar teman-teman, tapi tidak semua hantu bisa seperti itu. Kalau hantu itu bisa pegang benda, otomatis dia bisa pegang gagang pintu, dia bisa dorong pintunya dan dia bisa buka pintunya. Tapi itu bukan berarti syarat untuk dia supaya masuk ke dalam gitu loh, karena hantu itu dia mau pindah dia langsung pindah gitu teman-teman. Nah, kenapa aku bilang yang masalah lift yang kebuka sendiri di lantai berapa yang kita nggak pencet tiba-tiba kosong gitu kebuka sendiri, mungkin aja bisa ada hantu gitu yang mau masuk atau apa. Aku ada satu pengalaman gitu, satu doang, cuma ada satu seumur hidup aku sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi ini kejadiannya udah agak lama, tapi tepatnya aku lupa kapan gitu. Aku ingat aku urus apa, aku juga udah lupa. Intinya aku ke gedung pemerintah ya. Ini gedung pemerintah di Jakarta ya. Jadi gedung administrasi pemerintah di Jakarta. Jadi kan teman-teman tahu ya, Jakarta kan ada 6 gitu ya. Utara, barat, timur, selatan. Utara, barat, timur, selatan. 4 ya. Utara, barat, timur, selatan, Kepulauan Seribu ya. Antara 4 atau 5 atau 6 ya, aku lupa gitu ya, maaf ya teman-teman ya. Jadi aku ke salah satunya gitu ya, kira-kira ya, ke salah satunya. Nah itu gedungnya agak bagus ya, tinggi gitu teman-teman. Jadi aku ke lantai berapa aku lupa ya, aku ke lantai puluhan. Jadi aku pakai di luar, masuk ke lobby, abis itu naik lift ke lantai berapa gitu, aku lupa, puluhan deh, aku lupa. Jadi aku nggak ngomong berapa gitu ya, aku lupa, pokoknya puluhan gitu. Nah masuk lift sendiri naik ke atas. Udah naik ke atas ya udah urus. Pas pulang kan turun lagi tuh dari lantai itu, turun ke lobby lagi kan buat pulang gitu. Nah waktu turun ke itu ada 3 orang sama aku di dalam lift. Jadi ada 2 ibu-ibu dalam 1 om-om gitu. Nah, jadi ada 2 ibu-ibu dan 1 om dan aku ya, jadi 4 orang. Kita turun dari lantai itu, Aku inget banget di lantai 7 lift kebuka sendiri.
pintu lift kebuka sendiri. Jadi pintu lift kebuka sendiri, depannya itu adalah tembok. Jadi kita nggak bisa lihat tuh di depan lift ada apa gitu. Jadi kita kalau mau lihat, kita mesti keluar lift ke kiri atau ke kanan baru kelihatan tujuan kita gitu. Jadi depannya itu adalah tembok. Nah, pas lantai 7 liftnya kebuka itu kan kosong tuh, nggak ada apa-apa kan. Ya, itu bagi orang normal. Kalau aku ada lihat sosok anak kecil di situ, teman-teman. Jadi ada sosok anak kecil, dia putih semua, nggak ada bayangan, putih semua. Nah, itu udah benar-benar jelas sekali kalau itu bukan manusia. Jadi dia ini aja, dia tidak lihat ke depan juga. Jadi kepalanya kayak ke bawah, kayak nunduk gitu, teman-teman. Dia di situ aja, begitu aja gitu. Nah, habis itu ya udah pintunya ketutup lagi, nggak ada apa-apa, ya udah turun aja ke lantai lobi. Ya udah pintu lobinya kebuka, kita orang keluar. Ternyata teman-teman, pas aku mau keluar, karena aku kalau keluar lift itu biasanya mempersilahkan dulu, maksudnya orang-orang keluar dulu, aku terakhir gitu keluarnya. Nah, waktu aku keluar itu ternyata yang sosok anak kecilnya yang itu ada di dalam lift, teman-teman. Dia ada di dalam lift dan dia posisinya membelakangi. Jadi dia melihat ke arah belakang, ke arah itu. Jadi aku ngelihat dia posisi belakang dia ada di situ, diem aja gitu, teman-teman. Nah, jadi benar-benar nggak kelihatan dia masuk atau apa, tidak ada gitu loh, teman-teman. Nah, itu kejadiannya itu cuma sekali, teman-teman, dalam hidup aku gitu loh. Jadinya aku kan, maksudnya teman-teman kan tahu kan, di Jakarta kan kalau kita kemana-mana, mall, gedung, rumah sakit, segala macam lah ya, itu kan hotel atau apa itu kan pakai lift semua gitu loh, teman-teman. Jadi aku merasakan lift itu udah banyak sekali, dan itu udah banyak sekali ada lift yang kebuka di lantai berapa, tiba-tiba kayak nggak ada apa-apa dia kebuka kayak gitu. Nah, itu nggak terjadi gitu loh, teman-teman. Liftnya kebuka ya kebuka aja gitu, memang nggak ada hantu, nggak ada apa gitu, ya udah gitu, memang error atau memang udah disetting atau ada orang iseng atau apa, mungkin aja gitu kan. Jadi kemungkinannya ya logis-logis aja. Kalau yang mistis itu nggak terjadi, teman-teman. Memang ada sekali itu yang tadi aku ceritain, tapi itu menurut aku kebetulan kali. Memang hantunya ada di situ aja gitu, kebetulan aja. Tapi bukan berarti dia pencet terus dia tungguin liftnya kebuka terus dia masuk, nggak seperti itu juga. Karena memang dia pindahnya instan, langsung ada di dalam gitu. Tiba-tiba udah di dalam aja, pas di lobby itu aku lihat dia udah ada di dalam gitu loh. Nah, nggak kelihatan dia masuk atau apa, tidak ada. Jadi itu kebetulan menurut aku. Jadi untuk lift kebuka di lantai tertentu itu menurut aku itu nggak ada apa-apa sih, teman-teman. Nggak ada kayak hantu yang pencet-pencet terus dia mau masuk gitu sih, nggak ada sih, teman-teman ya. Seumur hidup aku sampai sekarang sih aku cuma ngalami satu pengalaman itu doang kalau yang di lift gitu loh. Sisanya sih nggak ada sih, teman-teman. Iya, paling nggak ada. Tapi ntar coba aku ingat-ingat kalau ada gitu. Cuma setahu aku sih nggak ada sih, teman-teman. Naik lift gitu-gitu aja, dan itu memang lift sering kebuka di lantai berapa, kosong gitu. Memang nggak ada orang yang pencet, nggak ada orang juga. Tapi ya juga nggak ada hantunya juga gitu, teman-teman. Begitu aja dia kebuka aja gitu. Iya, paling gitu aja lah, teman-teman ya, untuk video kali ini ya. Singkat aja lah, nggak terlalu panjang juga gitu ya. Aku juga lagi nggak gitu fit juga gitu. Iya, terima kasih ya teman-teman ya, udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Ya, aku selalu disclaimer ya teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman bagaimana gitu. Maksudnya diambil gampangnya aja. Kalau teman-teman percaya silakan, terima kasih gitu. Kalau tidak, nggak apa-apa, dijadikan hiburan aja. Paling ya dijadiin hiburan aja lah, cerita-cerita lucu gitu. Paling gitu aja gitu, teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman ya, udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Dan kalau teman-teman misalnya suka videonya, boleh di like juga ya teman-teman ya, atau mau di subscribe juga boleh gitu ya, supaya ke depan aku posting upload video baru, teman-teman bisa dapat infonya gitu ya. Ya, aku cukup senang gitu ya teman-teman ya, bisa bicara seperti ini gitu, bebas gitu ya. Benar-benar senang banget gitu, dan bisa jadi hobi juga gitu, hobi bicara seperti ini gitu, teman-teman. Nah, aku akan lakukan terus kalau ada topik-topik menarik atau konten menarik, pasti aku sampaikan gitu, teman-teman ya, melalui pengalaman dan kemampuan aku sebagai seorang indigo gitu ya, teman-teman ya. Tapi aku selalu memberitakan yang benar ya, yang kalau yang nggak benar atau aku nggak tahu, pasti aku bilang nggak tahu. Jadi nggak sembarangan untuk memberikan info juga gitu ya, teman-teman ya. Karena aku percaya kita mesti menebarkan kebaikan ya, kebaikan untuk sesama kita ya, sama manusia gitu ya. Jangan sampai ada gimana-gimana gitu. Iya, paling gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain gitu ya. Terima kasih.